Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Asri Furaida. Yang akan saya jelaskan di sini adalah naratologi Gerard Genette. Sebentar, saya coba buka slide-nya dulu. Ya, naratologi Gerard Genette ini muncul pertama kali sebagai bentuk kritik atas teori naratif yang muncul sebelumnya. Maksud saya yang dimaksud dikritik di sini adalah teori naratologi dari Todorov. Dalam pembicaraan tentang naratologi oleh Gerard Genette ini didasarkan pada istilah histoire dan récit, atau story dan naratif, atau bisa juga disebut dengan cerita dan penceritaan. Dalam konsep analisisnya terdapat 5 komponen penting yang yakni yang pertama adalah order atau tata atau urutan, yang kedua adalah durasi, dan yang ketiga frekuensi, yang keempat adalah nanti mood atau modus, yang terakhir adalah tutur. Pertama yakni urutan. Urutan berkaitan dengan sekuen waktu yang bersifat ganda, yakni waktu cerita dan waktu penceritaan. Jadi begini, pada umumnya dalam sebuah karya sastra ada perbedaan antara urutan waktu wacana dan urutan waktu cerita. Yang dimaksud dengan cerita adalah cerita yang ada dalam pikiran penulis. Sedangkan penceritaan adalah cerita yang sampai pada pembaca, yakni bentuk teksnya. Cerita itu selalu kronologis, tapi dalam penyajiannya, dalam penceritaannya seringkali tidak kronologis. Dan perbedaan antara waktu cerita dan waktu penceritaan ini disebut sebagai anakronis. Sedangkan tadi saya menyebutkan tentang adanya sekuen. Sekuen sendiri mengacu pada satuan wacana, baik peristiwa maupun peristiwa. Pengenalan terhadap sekuen ini tergantung dari pembacaan, tergantung dari pembaca itu sendiri. Jadi misal saya membaca dengan Ibu Asmi membaca, itu nanti bisa berbeda hasilnya. Panduan umum untuk mengenali sekuen ini sendiri yakni bahwa untuk menentukan sekuen harus memiliki satu pusat titik. Bisa satu latar, satu tindak lakuan, atau satu kurun waktu, satu kurun ruang tertentu. Selain ditandai dengan hal-hal yang berbentuk bahasa, kadang seringkali sekuen ini bisa juga ditandai dengan hal-hal tekstual. Bisa jadi berupa bagian yang kosong di tengah teks, tulisan, tata letak, dan lain sebagainya. Dua kemungkinan anakronisasi dalam cerita, maksud saya dalam karya sastra, adalah analepsis, di mana sekuen peristiwa yang harusnya terjadi lebih awal tapi diceritakan di akhir, atau yang kedua adalah prolepsis, di mana peristiwa yang terjadi terakhir tapi dihadirkan sebelumnya. Analisis terhadap tata atau order ini tidak hanya bertujuan untuk mengurutkan waktu cerita, melainkan juga untuk menemukan hubungan antara sekuen satu dan sekuen yang lainnya. Di slide itu ada contoh dari analisis perumusan order.
Misalkan ada 5 sekuen dalam cerita. Dalam cerita, bukan penceritaan ya, saya tekankan. Sekuen A, sekuen B, sekuen C, sekuen D, dan sekuen E. Tapi dalam penceritaannya, 5 sekuen ini tidak hadir secara berurutan. Sekuen A, sekuen E hadir dimunculkan pertama kali, diceritakan pertama kali, lalu diikuti oleh sekuen D, dan kemudian sekuen C, selanjutnya sekuen A, dan yang terakhir adalah sekuen B. Maka sekuen A, B, C, D, E masing-masing berurutan muncul dengan nomor 4, 5, 3, 2, 1. Maka penulisannya A4, B5, C3, D2, E1 yang mana di antaranya diberikan strip. Ini hanya contoh sederhana. Nanti jika peneliti ingin menunjukkan adanya hubungan antara sekuen satu dan sekuen lain, bisa diberikan dengan tanda misalkan kurung kurawal atau apa, itu terserah. Atau mungkin misalkan ada 2 sekuen yang ternyata terjadi secara bersamaan, itu bisa disusun secara horizontal atas bawah atau bisa diberikan garis miring, bisa. Komponen kedua yaitu durasi. Durasi berkaitan dengan panjang waktu cerita dan panjang waktu penceritaan. Panjang waktu penceritaan yang terlihat melalui jumlah baris dan halaman yang diperlukan untuk penceritaan, sedangkan panjang waktu cerita dapat dinyatakan dengan detik, menit, jam, bulan, tahun, bahkan abad. Sebuah karya sastra bisa saja tampil sepenuhnya kronologis tanpa anakronis, tetapi sebuah karya sastra tidak mungkin hadir tanpa adanya anisokronis. Anisokronis di sini maksudnya adalah perbedaan antara waktu cerita dan waktu penceritaan. Mudahnya bisa diumpamakan dengan kita menceritakan pengalaman sehari-hari kita. Misalkan, kemarin saya pergi nonton ke bioskop dengan teman-teman. Nah, saya menonton ke bioskop mulai dari berangkat sampai pulang ini memakan waktu kurang lebih 3 jam. Apakah ketika saya menyajikan atau menceritakan kembali pengalaman saya tersebut kepada seorang teman, apakah saya kemudian menceritakannya kembali dalam waktu 3 jam? Kan tidak mungkin. Mudahnya seperti itu. Jadi sebuah karya sastra bisa hadir tanpa adanya anakronis, tapi tidak mungkin hadir tanpa adanya anisokronis. Pengenalan terhadap durasi dapat dilakukan dengan lebih mudah apabila terlebih dulu dilakukan pengenalan terhadap urutan wacana dan urutan cerita. Yang analisis sebelumnya ya, ini order. Beberapa jenis dari durasi adalah yang pertama, pause. Formula yang berlaku pada pause adalah narrative time, waktu wacana, tidak lebih besar tidak terhingga daripada story time. Dengan NT adalah N dan ST adalah 0. Waktu wacana jauh lebih lama daripada waktu cerita. Jenis pause ini dapat ditemukan pada karya sastra pada bagian biasanya saat penulis itu menjelaskan tentang tokoh, tentang situasi. Pada bagian-bagian di mana dilakukan deskripsi itu. Yang kedua adalah scene. Formula yang berlaku pada scene adalah NT sama dengan ST. Lama waktu wacana atau lama waktu penceritaan sama dengan lama waktu cerita. Scene ini dapat ditemukan pada bagian-bagian penceritaan tentang peristiwa. Yang ketiga adalah summary. Formula yang berlaku pada summary adalah narrative time lebih kecil daripada story time. Waktu wacana lebih singkat daripada waktu cerita.
Summary dapat dikenali dengan adanya biasanya penulisan beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah elipsis. Elipsis sendiri yaitu semacam pemotongan dalam jumlah besar. Formula yang berlaku pada elipsis ini adalah narrative time lebih kecil, tidak terhingga daripada story time. Dengan narrative time adalah 0 dan story time adalah n. Waktu wacana jauh lebih singkat daripada waktu cerita. Elipsis sendiri kemudian masih dibedakan menjadi 3, yaitu elipsis eksplisit, elipsis implisit, dan elipsis hipotetik. Elipsis eksplisit ini yang ditandai biasanya dengan kata-kata beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, seperti itu. Sedangkan elipsis implisit tidak memiliki penandaan, tapi masih bisa dikenali melalui pembacaan secara teliti dan menyeluruh. Dan yang ketiga adalah elipsis hipotetik. Ini sama dengan elipsis implisit, hanya saja ini lebih ekstrim karena hampir tidak dapat dikenali. Antara elipsis dan summary sepintas agak sulit dibedakan karena duanya sama-sama seperti menyingkat cerita. Tapi bedanya dalam summary, cerita itu meskipun disingkat beberapa bagian, pembaca tidak akan kehilangan bagian penting dari cerita dan tidak dibuat bertanya-tanya tentang nasib dari tokoh-tokoh dalam cerita. Sedangkan pada elipsis, waktu yang dihilangkan, bagian dari cerita yang dihilangkan itu cukup banyak. Sehingga bisa muncul pertanyaan, apa yang terjadi kepada tokoh selama rentang waktu yang tidak diceritakan tersebut. Jadi pembaca pun akan merasakan adanya waktu-waktu yang hilang dan ketidakjelasan maksud tokoh yang terlibat dalam waktu-waktu yang hilang tersebut. Komponen yang ketiga dalam analisis naratif Gerard-Senet adalah frekuensi. Di sini yang menjadi fokus dari frekuensi adalah identical events atau peristiwa-peristiwa identik. Peristiwa identik yang dimaksud di sini tidak melulu benar-benar peristiwa yang sama, misalnya kegiatan dari seorang tokoh yang setiap hari pergi tidur. Itu bukan lagi identik, tapi sama. Sedangkan identik di sini adalah mungkin yang coraknya serupa, itu sudah bisa dikatakan identik. Meskipun identik, peristiwa-peristiwa tersebut memiliki kemungkinan muncul dengan cara yang berbeda dalam satu wacana. Ini maksud saya dengan tadi identical events itu tidak selalu berupa kegiatan yang benar-benar sama. Ini maksud saya tadi. Jenis-jenis frekuensi yang pertama yaitu simulatif naratif, di mana peristiwa terjadi satu kali dan dinarasikan satu kali. Yang kedua adalah diceritakan N kali dan terjadi N kali. Misal contoh, saya tidur lebih awal hari Senin, Selasa saya tidur lebih awal. Ini juga disebut simulatif naratif. Kejadian terjadi berulang kali tapi diceritakan hanya satu kali. Dan frekuensi selesai. Selanjutnya saya masuk ke pembahasan komponen keempat dari pembahasan naratologi Gerard-Senet. Yang pertama adalah modus. Modus mengacu pada hal yang disebut sebagai point of view atau sudut pandang.
Umumnya, para tokoh analisis sastra kebingungan dalam menjawab pertanyaan sudut pandang tokoh manakah yang menunjukkan atau memperlihatkan perspektif naratif dan siapakah yang menjadi narator. Nah, dua komponen terakhir ini, yakni modus dan tutur, bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan ini. Modus mengacu pada berbagai bentuk yang digunakan untuk menegaskan hal yang dibicarakan sudut pandang. Di dalam naratif, terdapat beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi berkaitan dengan penarasiannya. Sebuah naratif bisa saja dinarasikan dengan begitu detail atau sebaliknya, dinarasikan secara langsung atau tidak langsung, dan memiliki jarak yang jauh atau dekat dengan pembacanya. Bentuk pertama dari modus adalah jarak. Jarak berkaitan dengan cara penarasian ujaran tokoh. Melalui cara penarasian yang berbeda-beda, jarak yang ditimbulkan antara naratif dengan pembaca pun berbeda-beda. Pembaca dapat merasa dekat atau jauh dengan naratif sesuai dengan cara penarasian tersebut. Bentuk distance yang pertama adalah narrated speech, ujaran yang dinarasikan, yaitu ujaran yang diperlakukan sebagai suatu peristiwa. Contohnya yaitu, saya memberitahu ibu saya tentang keputusan saya untuk menikahi Albertine. Peristiwanya adalah ucapan. Adalah saya memberitahu ibu saya. Ini adalah sebuah ucapan, tapi dinarasikan kembali menjadi sebuah peristiwa. Penarasian ujaran jenis ini merupakan jenis yang berjarak paling jauh sekaligus paling sering digunakan dalam naratif. Jenis yang kedua yaitu transposed speech, ujaran yang dialihkan, yaitu ujaran yang berbentuk kalimat tidak langsung, dapat berupa ujaran yang benar-benar diujarkan tokoh atau monolog interior. Misalnya, saya berkata kepada ibu saya bahwa saya benar-benar harus menikahi Albertine. Atau, saya pikir saya benar-benar harus menikahi Albertine. Dikatakan sebagai ujaran yang dialihkan, karena pada ujaran jenis ini kehadiran narator masih dapat dirasakan. Jadi ketika pembaca membaca teks tersebut, masih terdapat gap, yaitu masih dapat merasakan adanya seorang pencerita yang berbicara, tidak langsung tokoh yang mengucapkan. Nah, jenis distance yang terakhir adalah reported speech atau ujaran yang dilaporkan. Berbeda dengan kedua jenis ujaran sebelumnya, ujaran jenis ini dinarasikan secara langsung dan narator menyerahkan ujaran sepenuhnya kepada tokoh. Misalnya, saya berkata kepada ibu saya, tanda kutip, saya benar-benar harus menikahi Albertine. Berbeda ya dirasakan ketika membaca dalam bentuk yang dialihkan dan dinarasikan tadi dengan yang dilaporkan. Dalam jenis yang reported speech ini, pembaca benar-benar seolah mendengar tokoh tersebut berbicara. Jadi tidak melalui author, tidak melalui penulis, tidak melalui pencerita. Seperti itu. Bentuk kedua dari modus adalah vokalisasi. Istilah vokalisasi ini pertama kali dikembangkan oleh Zenet berdasarkan beberapa teori sebelumnya yang disebut sebagai perspektif atau sudut pandang. Contoh teori yang sederhana yang dapat diambil di sini adalah oleh F.K.
Karl Stenzel yang membedakan situasi pengisahan dalam sebuah novel menjadi 3 jenis, yaitu melalui sudut pandang pengarang serba tahu, sudut pandang salah satu tokoh, dan sudut pandang orang ketiga. Nah, kemudian Zenet ini merumuskan vokalisasi ini sendiri yang berkaitan dengan posisi pemandang dalam sebuah naratif. Masih pemandang. Masih belum narator ya, ini masih pemandang. Naratif tidak, jenis pertama dari vokalisasi adalah naratif tidak bervokalisasi atau bervokalisasi nol. Zenet sendiri tidak menjelaskan dengan begitu gamblang naratif bervokalisasi nol ini detailnya yang seperti apa. Hanya saja dia menyebutkan bahwa naratif bervokalisasi nol ini sering ditemukan dalam naratif dalam cerita-cerita klasik. Dan setelah membandingkan dengan jenis vokalisasi yang selanjutnya nanti, dapat ditemukan bahwa vokalisasi nol ini adalah di mana pemandang benar-benar tidak ada di dalam cerita. Terus jenis vokalisasi yang kedua yaitu vokalisasi internal atau vokalisasi dengan pemandang berada di dalam naratif atau pemandang adalah salah satu tokoh di dalam naratif tersebut. Vokalisasi internal ini kemudian masih dibagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama fixed atau tetap. Seluruh naratif dipandang melalui sudut pandang salah satu tokoh saja. Lalu variabel atau berubah. Di dalam naratif ada pergantian pemandang dari satu tokoh ke tokoh yang lain. Dan multiple atau jamak. Sebuah peristiwa di dalam naratif dipandang dari sudut pandang beberapa tokoh. Bentuk yang ketiga yaitu naratif bervokalisasi eksternal, yaitu vokalisasi dengan posisi pemandang sama dengan posisi pemandang pada naratif bervokal dalam. Bedanya, di dalam naratif bervokal luar, pembaca tidak akan pernah tahu yang dipikirkan atau dirasakan pemandang. Bentuk ini dapat ditemukan seringkali pada novel-novel bergenre detektif atau misteri. Komponen yang kelima yaitu voice atau tutur. Setelah melalui penjelasan tentang mood, dapat dikatakan di sini bahwa mood secara umum berkaitan dengan posisi narator. Hanya posisi. Meskipun posisi tersebut berhasil diketahui, bukan berarti secara otomatis ditemukan pula siapa naratornya. Tutur inilah kemudian yang akan menjawab pertanyaan berkaitan tentang siapa yang menjadi narator atau pencerita. Suara voice ini sendiri adalah aspek tindakan berbahasa yang dipandang berdasarkan hubungan subjek. Subjek di sini tidak hanya berkaitan dengan orang atau tokoh yang terlibat di dalam sebuah peristiwa naratif, tetapi juga orang yang menarasikannya dan berpartisipasi meskipun secara pasif di dalam naratif. Zenet membagi tutur menjadi 5 bagian lagi. Yang pertama adalah waktu penceritaan atau narrating time, yaitu kapan suatu peristiwa tersebut dinarasikan, pada masa lalu, masa kini, atau masa depan. Waktu penarasian dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu subsequent, di mana peristiwa dinarasikan setelah terjadi. Jadi, penarasiannya terjadi setelah peristiwa tersebut berlalu.
Yang kedua yaitu prior atau penarasian peristiwa yang belum terjadi atau peristiwa yang mungkin akan terjadi. Waktu penarasian jenis ini merupakan yang paling jarang dimanfaatkan karena melibatkan naratif yang berkaitan dengan ramalan atau prophetic genre. Waktu penceritaan yang selanjutnya yaitu simultaneous, yaitu penarasian peristiwa yang dilakukan secara bersamaan dengan tindakan tokoh. Waktu penarasian jenis ini merupakan yang paling sederhana dan paling umum dimanfaatkan di dalam karya sastra. Waktu penceritaan yang terakhir adalah interpolated, yaitu penarasian peristiwa yang ditempatkan di antara tindakan. Waktu penarasian jenis ini merupakan yang paling kompleks karena melibatkan penarasian dengan berbagai bentuk permainan dan terjadi semacam kekacauan antara cerita dengan penarasian. Jenis waktu penceritaan macam ini seringkali dijumpai pada epistolary novel, di mana sebuah novel diceritakan dalam bentuk surat menyurat. Jadi dalam hal ini, surat tersebut berlaku sebagai penceritaan dan juga sebagai plot. Yang kedua dari tutur ini adalah tingkatan penceritaan atau narrative levels, di mana merupakan posisi sebuah sekuen naratif terhadap rangkaian sekuen cerita. Tingkatan naratif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ekstradiegetik dan intradiegetik. Ekstradiegetik yaitu sebuah sekuen naratif yang berada di luar cerita atau tidak menarasikan cerita. Maksudnya, sekuen tersebut seolah-olah tidak berhubungan dengan sekuen sebelumnya atau sesudahnya. Sedangkan intradiegetik yaitu sebuah sekuen naratif yang berada di dalam cerita atau menarasikan cerita. Yang ketiga dalam tutur adalah person. Istilah person di sini berkaitan dengan kehadiran sosok narator di dalam naratif. Sosok narator tidak selalu identik dengan sosok pengarang. Oleh karena itu, berkaitan dengan sosok narator, ada dua jenis naratif. Yang pertama yaitu heterodiegetik dan homodiegetik. Heterodiegetik yaitu naratif dengan narator yang tidak hadir atau tidak terlihat di dalam naratif. Ketidakhadiran narator di dalam sebuah naratif bersifat mutlak. Sedangkan yang kedua yaitu homodiegetik adalah naratif dengan narator yang muncul atau terlihat di dalam naratif sebagai tokoh. Tidak seperti heterodiegetik yang ketidakhadiran naratornya bersifat mutlak. Narator di dalam atau homodiegetik memiliki derajat kehadiran yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu narator sebagai tokoh sentral di dalam naratif dan narator sebagai tokoh sekunder yang hanya berfungsi sebagai pengamat atau saksi. Melalui pemahaman terhadap narrative levels dan person tersebut, dihasilkan 4 jenis formula yang dapat berlaku di dalam sebuah naratif. Yang pertama yaitu ekstradiegetik heterodiegetik, di mana narator berada di luar cerita dan tidak terlibat dalam naratif. Maka di sini X atau author narrator atau Y fictive author narrator menarasikan Z, yakni tokoh. Yang kedua yaitu ekstradiegetik homodiegetik, di mana narator berada di luar cerita sekaligus terlibat di dalam naratif dan menarasikan ceritanya sendiri. Yakni dapat dirumuskan dengan Y, fictive author narrator menarasikan Y, fictive author narrator.
Yang ketiga adalah intradiegetik heterodiegetik. Itu narator berada di dalam cerita dan tidak terlibat di dalam naratif, maka Y, fictive author narrator, menarasikan Z, tokoh. Yang terakhir yaitu intradiegetik, homodiegetik, yakni berada di dalam cerita sekaligus menarasikan ceritanya sendiri. Z sebagai tokoh menarasikan Z sebagai tokoh itu sendiri. Dengan demikian, sudut pandang secara jelas dapat dibedakan dengan suara. Sudut pandang orang pertama, aku, tidak selalu berarti bahwa naratif tersebut dinarasikan oleh salah satu tokoh dalam naratif. Tetapi bisa saja dinarasikan oleh pengarang implisit apabila aku tidak pernah muncul di dalam naratif. Lalu hal yang sama juga berlaku pada sudut pandang orang kedua, kau, dan ketiga, dia. Baik pengarang implisit maupun salah satu tokoh di dalam naratif dapat menggunakan kata kau dan dia untuk mengacu pada salah satu tokoh lain di dalam naratif. Komponen keempat dalam tutur adalah narator. Karena tadi sebelum-sebelumnya sudah ditemukan posisi pemandang, tingkatan pemandang, dan hubungan pemandang dengan cerita, maka kemudian kita sudah sampai kepada pembahasan tentang narator, yaitu siapakah sosok narator itu sendiri. Narator adalah sosok yang menarasikan cerita di dalam naratif, yang posisinya bisa berada di luar atau di dalam naratif. Narator yang berada di luar naratif mengacu pada author narrator atau pengarang sebagai narator atau implied author, pengarang implisit. Sebaliknya, narator yang berada di dalam naratif mengacu pada karakter narrator, tokoh sebagai narator, baik menarasikan ceritanya sendiri maupun menarasikan cerita tokoh lainnya. Yang terakhir dari pembahasan tutur dan juga pembahasan teori Zeraldsnet ini adalah narrative. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa narrative merupakan salah satu unsur situasi penarasian dan menjadi sisi yang berlawanan dengan narator. Narator menjadi semacam perantara antara pengarang implisit dengan naratif, sedangkan narrative menjadi perantara antara naratif dengan pembaca implisit. Ya, itu tadi adalah akhir dari pembahasan tentang teorinya. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh analisis dengan memanfaatkan teori naratif Zeraldsnet. Ya, ini adalah tesis yang saya lakukan, yang saya susun dengan memanfaatkan ya, bukan menerapkan teori Zeraldsnet. Kenapa saya menggunakan istilah memanfaatkan dan bukannya menerapkan? Karena saya melihat pada kebutuhan teks yang saya kaji. Teks yang saya kaji di sini adalah novel-novel karya Eka Kurniawan. Ada 4 novel waktu itu ya. Yang pertama adalah Lelaki Harimau, lalu Lelaki Harimau, terus O, selanjutnya adalah Cantik Itu Luka, dan Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas.
Baik. Dalam novel ini, sebenarnya kalau saya ingin menggunakan seluruh aspek dari kajian naratologi Gerard Genette ini saya bisa. Tetapi saya tidak menggunakan seluruhnya karena saya hanya memilih beberapa aspek yang mengarahkan kepada hasil yang dituju. Karena itulah saya menggunakan istilah memanfaatkan teori, bukan menerapkan teori. Di sini konsep naratologi Gerard Genette yang digunakan adalah vokalisasi, voice atau tutur yang berupa narrative levels dan frekuensi. Pertama-tama yang saya lakukan adalah memilah lebih dulu sekuen cerita, yang sekuen cerita utama dalam setiap novel. Berikut ini adalah tabel. Kenapa saya perlu melakukan ini? Sekilas ini terlihat tidak penting, tapi ketika kita membaca novelnya secara langsung, kita akan merasa rancu. Karena Eka Kurniawan ini memiliki cara penceritaan yang khas, di mana dia tidak menyajikan cerita secara kronologis, melainkan menyajikan cerita secara episodis. Jadi dia menyajikan sebuah cerita itu melalui seperti sebuah episode setiap babnya. Dan penyajian cerita semacam ini dapat menyebabkan adanya tumpang tindih dalam penceritaan. Sehingga satu fenomena yang sudah disebutkan bisa disajikan lagi di belakang. Disebutkan lagi, muncul lagi fenomena tersebut. Oleh karenanya, dalam analisis ini saya perlu memilah lebih dulu sekuen-sekuen penting untuk menentukan fokus dalam kajian selanjutnya. Dan ini adalah sekuen dalam novel Cantik Itu Luka. Lalu berikut ini adalah sekuen-sekuen dalam novel Lelaki Harimau. Dan ini sekuen dalam novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Kertas. Dan yang terakhir ini adalah sekuen dalam novel O. Setelah melalui pemilahan sekuen penting dan kemudian melalui analisis, dapat ditemukan vokalisasi dalam novel Cantik Itu Luka, yaitu zero vocalization. Zero vocalization ini adalah posisi di mana pemandang benar-benar tidak muncul di dalam cerita. Kenapa? Mungkin teman-teman ada yang sudah membaca novel-novel karya Eka Kurniawan dan tidak setuju dengan saya mengatakan zero vocalization, karena memang ketika kita membaca novel Eka Kurniawan ini, kita merasakan dengan jelas kehadiran dari author. Kenapa saya akhirnya menyebutkan zero vocalization dan tingkatan naratif ekstradiegetik, heterodiegetik keseluruhannya? Karena meskipun seolah pandangan narator itu tersajikan secara di setiap babnya, nyatanya narator itu tidak pernah menyebutkan dirinya sebagai aku di dalam penceritaannya. Maka menyebutnya sebagai intradiegetik atau vocalization internal itu rasanya terlalu riskan ya. Maka saya menyimpulkan bahwa vokalisasi dan tingkatan naratif person dalam novel-novel Eka Kurniawan adalah zero vocalization, extradiegetik, heterodiegetik,
dengan narator, yaitu implied author. Karena dalam teori Zerarzenet, kita tidak bisa mengatakan bahwa narator itulah yang menjadi author. Tidak bisa, karena itu berada di luar lingkup dari naratif itu sendiri. Jadi narator di sini bukanlah author, melainkan implied author. Kemudian frekuensi, dalam bentuk frekuensi dalam novel Cantik Itu Luka, saya menemukan, oh maaf saya lupa, yang menjadi fokus dalam kajian ini, dalam kajian saya adalah tokoh-tokoh laki-laki dalam setiap novel, karena memang nanti tujuannya adalah kepada maskulinitas. Maka tidak mungkin saya menyertakan tokoh perempuan, walaupun mungkin memang ada tokoh perempuan yang bersifat maskulin. Tapi yang saya gunakan langsung saja tokoh laki-laki untuk memberi batasan yang jelas. Nah, frekuensi yang saya temukan ini bukan dalam bentuk peristiwa yang terjadi berkali-kali, melainkan adanya keserupaan dalam perjalanan hidup masing-masing tokoh laki-laki. Bagaimana mereka digambarkan sebagai individu, bagaimana mereka berperan di tengah masyarakat dalam lingkar sosialnya, dan bagaimana mereka berhubungan dengan perempuan sebagai lawan opposite sex, dan bagaimana mereka menempatkan diri di dalam keluarganya. Masing-masing 4 tokoh laki-laki dalam Cantik Itu Luka ini memiliki keserupaan dalam aspek-aspek yang sudah saya sebutkan tadi, walaupun penyajiannya tentu saja berbeda karena berbeda tokoh. Nah, frekuensi tersebut yang pertama dalam Cantik Itu Luka adalah karakter unggul dan kemasyhuran. Jadi masing-masing tokoh laki-laki ini digambarkan sebagai sosok pemimpin. Misalkan Maman Gendeng adalah seorang pendekar terakhir yang memang benar-benar kesaktiannya tidak tertandingi. Lalu kekerasan yang mereka gunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Baik Sodanco, Maman Gendeng, dan Kamerat Kliwon, ketiganya menunjukkan kekerasan tersebut. Lalu yang ketiga adalah pentingnya perempuan dalam kehidupan laki-laki. Setiap tokoh laki-laki ini kemudian jatuh cinta ya kepada sosok tokoh perempuan dalam cerita, dan kemudian benar-benar yang sampai mereka itu seperti kehilangan akal sampai mempertaruhkan segalanya. Ini adalah satu bentuk frekuensi yang perlu ditandai. Yang keempat adalah alpanya sosok ayah dalam keluarga. Maman Gendeng dilahirkan sebagai yang disebut sebagai anak haram. Maksudnya adalah dia lahir dari gundi dari seorang pejabat. Sedangkan Sodanco benar-benar tidak dihadirkan riwayat keluarganya, dan Kamerat Kliwon dihadirkan sebagai sosok yang membenci ayahnya. Dan yang kelima dalam frekuensi ini adalah penyebab kematian. Ketiga tokoh tersebut yang sangat kuat dan masyhur nyatanya pada akhirnya memiliki kematian yang ironis dan tragis. Selanjutnya adalah lelaki harimau, yang tokoh laki-laki di sini dalam tokoh ini frekuensinya. Bu Asri, ngapunten waktunya sudah mau habis. Oh, mungkin bisa baik. Dipersingkat ya. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Secara vokalisasi, tingkatan naratif itu semuanya sama. Maka untuk frekuensi adalah adanya kekerasan dalam kehidupan,
terus kebutuhan kepada pasangan dan hubungan keluarga yang lagi-lagi tidak harmonis. Dan dalam seperti dendam, tokoh laki-laki dihadirkan kembali dengan fisik yang kuat, kekerasan dan persaingan dalam pekerjaannya, dan kemudian hubungan yang rumit dengan perempuan, lagi-lagi perempuan muncul, dan yang terakhir adalah bagaimana mereka memerankan dirinya di antara keluarga yang juga gagal. Dan yang terakhir pada O adalah pribadi yang memiliki tujuan dalam bertindak. Yang kedua, frekuensinya adalah kekerasan demi bertahan hidup. Yang ketiga adalah kegagalan hubungan dalam keluarga dengan perempuan dan kekosongan keluarga. Berikut ini adalah langsung saja ke tabel ini perbandingan maskulinitas yang kemudian muncul kepada novel Eka Kurniawan. Yang penting yang muncul akhirnya adalah kekuatan fisik, popularitas, tanggung jawab, pekerjaan, terus hubungan dengan perempuan, keluarga, dan kekuasaan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini adalah karakter maskulinitas yang membangun tokoh laki-laki dalam keempat novel Eka Kurniawan. Berdasarkan dengan kemunculan frekuensi dalam cerita tersebut, kategori utama maskulinitas yang pertama adalah kekuatan, perempuan, dan karakter unggul, sedangkan tambahannya adalah kekuasaan dan keluarga. Ya, terima kasih. Tadi adalah materi yang sudah saya sampaikan.